Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah hari ini, yaitu fase 2 bagian optimization, dan yang akan kita bicarakan hari ini adalah yang stepping stone. Stepping stone itu istilah yang digunakan sesuai dengan langkah-langkah yang akan kita gunakan hari ini, yaitu mirip seperti kalau Anda misalkan berada di taman yang ada rumputnya begitu, kemudian agar tidak menginjak rumput, ada batu-batu yang memang sengaja disediakan untuk pijakan kaki begitu ya. Oke, seperti itu nanti prosesnya. Oke, yang akan kita gunakan untuk menjelaskan algoritma stepping stone ini adalah yang kita kemarin kerjakan menggunakan northwest, karena kalau Anda perhatikan kuliah terakhir kemarin, yang northwest itulah yang paling tidak optimal gitu ya, sehingga nanti akan memperlihatkan betapa kerja optimalisasi itu nampak terasa. Karena mungkin kalau dengan List, Coase atau Vogel itu sudah lumayan bagus, optimal gitu, jadi tidak terlalu kelihatan. Kalau menggunakan yang northwest itu langkah optimalisasinya itu kelihatan besarnya pengurangan biaya yang dihasilkan gitu ya. Oke, kita refer ke hasil northwest kemarin adalah sebagai berikut. Anda bisa cek di kuliah terakhir. Hasil dengan northwest kemarin adalah, saya tulis ulang lagi. Ini adalah yang teralokasi, kemudian yang tidak teralokasi. Oke, kemudian stepping stone itu algoritmanya berdasarkan langkah sebagai berikut, yaitu 1. Berangkat dari sel yang tak teralokasi. Berangkat dari sel yang tidak teralokasi. Tidak teralokasi. Artinya sel ini, atau saya beri nama, ini S1, S2, S3, suplai 1, 2, 3 maksudnya. D1, D2, D3, D4, diman 1, 2, 3, 4. Kita berangkat dari, nah sekarang ini yang pertama kali misalkan S1, D3 gitu ya. Nanti algoritmanya saya tulis sambil saya kerjakan sehingga lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi kita berangkat dari sel S1, D3. Nah, berangkat dari itu. Nanti berarti juga akan kita lihat S1 D4, S2 D1, S2 D4, S3 D1 dan S3 D2 gitu ya. Berangkat dari sel yang tidak teralokasi. Kemudian algoritma berikutnya adalah langkah harus berbentuk sirkuit. 2. Langkah sirkuit. Langkah sirkuit itu berangkat dan kembali ke tempat yang sama seperti sirkuit. Langkah sirkuit hanya boleh horizontal. Hanya boleh horizontal
atau vertikal, tetapi tidak boleh diagonal. No diagonal, nanti akan kita praktekkan. Kemudian indeks dihitung, dengan tanda plus minus bergantian. Nanti kita praktekkan bergantian. Nah, kita praktekkan. 7 boleh berangkat ke, oh ya, yang keempat algoritmanya harus horizontal vertikal, dan yang terus keempat nggak apa-apa di sini. Yang keempat, langkah harus menginjak stepping stone. Langkah harus injak stepping stone. Stepping stone itu yang teralokasi maksudnya. Stepping stone itu yang teralokasi. Nah, kita praktekkan. Oke, S1 D3, karena hanya boleh vertikal atau horizontal, maka kita boleh bergerak ke kiri atau ke bawah gitu ya. Saya pilih yang ke bawah, ke kiri juga sama saja hasilnya sebenarnya. Oke ya. Jadi S1 D3 ini kalau dihitung indeksnya itu plus 7. Kalau saya bergerak ke bawah berarti min 5 indeksnya yang diambil atau biayanya, plus 6 min 1, dan kembali lagi ke 7 kan. Ini kalau dihitung sama dengan 7. Kalau digambar sirkuitnya boleh. Ini nanti saya hapus biar tidak mengotori ya. Ini sini, sini, sini. Tandanya bergantian. Plus 7 min 5 plus 6 min 1. Oke, itu ya. Dan berbentuk sirkuit kembali. Oke, biar tidak mengotori, ini sirkuitnya saya hapus, tapi Anda sudah boleh ditulis di kertas biar tidak terhapus gitu ya. Nah, sekarang sel berikutnya S1 D4. Sel berikutnya ini berarti tidak, sini mudah-mudahan S1 D4 gitu ya. Oke, ini boleh bergerak ke 1 begini, tapi tidak boleh ke 7 dan ke 4 ya, karena tidak ada steppingnya. Boleh bergerak ke 4, kemudian ke 1, ke 6 begitu, atau boleh ke 4, ke 2, ke 3. Saya pakai yang ke bawah ya. Plus 4 min 2 plus 3 min 5 plus 6 min 1. Ini sama dengan 4. Oke, kalau saya gambar sirkuitnya biar jelas seperti tadi. Berarti sirkuitnya adalah dari sini, 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 balik lagi. Boleh melompat gitu ya. Tadi dari 4 ke 2 kan melompat ya, dari 1 ke 4 juga melompat, karena memang tidak ada stepping stone di sana. Antara 1 dengan 47 tidak ada stepping stone. Oke, gitu ya. Ini saya hapus lagi sirkuitnya biar tidak mengotori. Oke. Kemudian sirkuit berikutnya adalah, sel berikutnya adalah S2 D1. S2 D1. Mudah karena di sini dekat-dekatnya ada semua. 2 ke min 3 plus 1 min 6. Oke, saya tulis plus 2 min 3 plus 1 min 6. Ini sama dengan min 6. Nah, ini yang negatif ini yang perlu dioptimalisasi nanti. Oke, saya tunjukkan dulu sirkuitnya biar bisa Anda catat. Sirkuitnya adalah ini. Oke, sudah jelas ya. Ini kemudian saya hapus.
Kemudian sel berikutnya adalah S2D4. 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 Ini juga mudah karena bisa ke kiri, bisa ke bawah, dan ada semua di sini. Saya pilih ke bawah misalkan. Plus 4 min 2 plus 3 min 5. Ini sama dengan 0 ya. Kalau 0 gini masih dianggap optimum. Oke, saya tulis, saya gambarkan sirkuitnya biar bisa dipahami. Sirkuitnya adalah ini. Oke, setelah dipahami. Sekarang ke sel berikutnya S3D1. S3D1. Nah, ini harus ada yang melompat karena di sini tidak ada, dan tidak boleh diagonal gitu ya. Saya lebih memilih yang ke atas misalkan, bebas sih, nanti juga hasilnya sama. Plus 8 min 3 plus 1 min 6 plus 5 min 3 dan balik lagi. Itu ya, ini sama dengan 2 positif. Oke, saya gambarkan sirkuitnya. Dari sini, sini, balik lagi. Nah, itu ya. Plus 8 min 3 plus 1 min 6 plus 5 min 3 balik lagi. Oke. Kemudian sel terakhir adalah S3D2. S3D2 ini juga mudah karena dekat semuanya, ada stepping stone-nya. Plus 3, saya ambil yang ke kanan, min 3 plus 5 min 6 min 1. Nah, ini min juga. Oke, ini tadi sirkuitnya adalah ini. Nah, berikutnya adalah kalau yang perlu dioptimalisasi itu yang negatif, tetapi pilih yang negatif paling negatif, berarti ambil yang ini. Berarti algoritma berikutnya optimalisasi sel yang paling besar negatifnya. Ini algoritma kelima. Algoritma kelima adalah optimize with cell with negative cell, yang negatif cell, atau with the most, yang paling negatif. Biar lebih singkat saya pakai bahasa Inggris. With the most negative index cell. Nah, 6 ini. Atau S2D1 gitu ya. Berarti yang perlu dioptimalisasi adalah sel yang ini, S2D1. S2D1 ini sirkuitnya 2 sini, kemudian min 3 1 sini. Nah, inilah yang harus dioptimasi gitu ya. Oke, saya gambarkan di lembar berikutnya saja. Saya gambarkan sel yang perlu dioptimasi dulu. Ini adalah sel yang dioptimasi.
Kemudian kita lihat sirkuitnya 250 3 51 306. Nah, tadi sirkuitnya ini. Kemudian langkah berikutnya untuk mengoptimalisasi sel ini adalah yang sel dengan tanda negatif terkecil. Oke, sel nanti tadi nomor berapa? Nomor 4, nomor 5, sekarang nomor 6 ya. Ini algoritma ke-6. Sel dengan tanda negatif angka terkecil digunakan untuk manipulasi. Nah, manipulasinya seperti apa? Yang negatif itu dikurangkan angkanya, yang positif dijumlahkan. Nah, maka sebagai berikut. Ini aja langsung saya praktekkan saja. Sel itu nanti akan dimanipulasi. Yang negatif kan yang 250 tadi itu kan ini warnanya biar nampak. Ini plus, ini min, ini plus, ini min. Berarti yang min adalah yang 250 dan yang 300 yang ininya, yang angka yang ditransportkan. Yang atas 250 dan 300 ya. Nah, itu yang negatif itu justru akan diminkan dengan angka yang paling kecil 250. 250 min 250 adalah 0. Ini biayanya tetap gitu ya. Nah, kemudian yang 300 dikurang 250 tinggal 56 begitu. Nah, yang positif dijumlahkan 250 ditambah 50 300. Tadinya 0 menjadi 250. Nah, kalau Anda lihat secara 4 sel ini secara horizontal 250 tambah 0 sama 0 tambah 250 tetap tidak berubah. Ke kanan juga 0 tambah 300 sama dengan 250 tambah 50 tetap. Yang bawah juga secara horizontal juga tidak berubah. Jadi secara soal tidak merubah, tetapi mudah-mudahan ini lebih optimal begitu. Nah, ini kemudian dipindahkan ke sel terakhir tadi. Nah, ini coba. Ini kita tempelkan ke ini. Nah, ini ditempelkan ke sini yang baru tadi. Nah, gitu, ditempelkan di situ. Oke, hasilnya adalah sebagai berikut. Nih 03 ya, terus 3 saja. 3 kemudian 301 252 kemudian 56. Yang lainnya tetap 7 4 105 4 8 3 300 3 200 2 gitu ya. Oke. Nah, sesudah dimanipulasi begini, kita cek lagi indeksnya. Ini iterasi yang berikutnya. Ini berarti kita ambil sel S1 D1 yang tidak teralokasi. Atau saya tulis dulu. Ini S1, S2, S3, D1, D2, D3, D4. Nah, S1, D1 ini mudah ya, karena di sini kanan ada, di bawah ada, boleh ke kanan atau ke kiri. Saya ke bawah aja, plus 3 atau pakai warna hitam.
plus 3 min 2 plus 6 min 1 sama dengan 6. Nah, jadi positif. Oke. Yang 7 ini tadi pasti juga ya, belum tentu ya. Kita coba saja. Tapi pasti tadi positif ya. S1 D3, S1 D3 kita hitung. Ini juga mudah, bisa ke kiri dulu, bisa ke bawah dulu. Saya pakai yang ke kiri dulu, misalkan plus 7 min 1 plus 6 min 5 sama dengan 7 ya, positif. Oke. Yang D4, nah ini S1 D4 ini juga tadi sudah positif ya, tapi kita tulis lagi S1 D4 tuh boleh ke bawah 2 atau boleh ke kiri 1. Saya pilih yang misalkan ke kiri, sama saja hasilnya sih karena sirkuit ya. Plus 4 min 1 plus 6 min 5 plus 3 min 2 sama dengan 5 ya, positif. Oke, sirkuitnya ke sini ya, sini, balik lagi kayak yang tadi. Oke, kemudian sel berikutnya adalah S2 D4. Ini juga mudah. S2 D4 boleh ke bawah, boleh ke kiri. Saya pakai yang ke kiri, misalkan 4 min 5 plus 3 min 2. Ini sama dengan 0 karena 0,8. Ya, jadi masih dianggap optimum kalau 0 itu belum ada yang negatif. Oke, berikutnya adalah sel S3 D1. S3 D1 tadi juga sudah positif. Oke, kita lihat lagi, memastikan boleh ke atas, boleh langsung ketiga yang di sini ya. Terus saya pakai yang ke atas, sama saja hasilnya. Plus 8 min 2 plus langsung 5 saja min 3 sama dengan 8. Jadi dari sini ke sini langsung ke 5 di sini, lompati saja yang 6 itu ke sini, balik ke sini gitu ya. Terakhir S3 D2. Ini juga mudah. Boleh ke atas, boleh ke kanan. Kita coba yang ke kanan, plus 3 min 3 habis. Plus 6, plus 5 min 6. Nah, ini masih ada negatif, min 1. Nah, ini juga berarti indeksnya di sini masih ada yang negatif. Dan hanya ini berarti yang digunakan untuk mengiterasi adalah sel S1D. Sel S1D2, sel ini S1D2. Sel ini harus dioptimalisasi dengan sirkuit ini. Nah, oke, masih perlu iterasi berikutnya, tidak apa-apa. Oke, saya tulis selnya dulu. Oke. 3 56 105 303. Jadi ini dipindah saja bagian sel ini yang perlu kita optimalisasikan, dipindah ini. Nah, inilah yang akan kita coba optimisasi dengan tadi caranya. Tandanya yang ini kan plus min plus min. Nah, yang min ini yang terkecil adalah yang ini, dikurangkan ini menjadi 0, 6.
Ini menjadi dikurangkan 250 biar imbang, ini dijumlahkan 150. 5 bagian ini menjadi yang tadi 0 tambah 50. Nah, kalau Anda lihat selnya tadi tetap seimbang, atas ke bawah 50, atas ke kanan 150 tetap, bawah ke kanan 300 tetap gitu ya. Nah, ini ditempelkan di sini, ditempelkan ke sini, kemudian yang lainnya tetap dan dihitung indeksnya lagi. Oke, kita bisa tulis di sini ya. Oke, kita tempelkan yang bagian di sini 6, 0 yang nggak usah ditulis, kemudian 150, 5, ini 53, 253. Yang lainnya tetap tulis lagi. Yang lainnya adalah 301, 74. Tadi di sini 252, di sini 4, sini 8, di sini 202. Nah, yang tadi itu yang lainnya, yang sel ini semuanya tinggal ditulis ulang. Oke. Nah, ini kemudian yang tidak ada alokasi dites lagi indeksnya. Ini saya berikan nama selnya dulu. S1, S2, S3, D1, D2, D3, D4. Oke, berangkat dari S1, D1. Oke, dari sini aja. S1, D1. Nah, ini Anda boleh ke kanan, kemudian ke bawah, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nanti saya tulis saja ininya, sirkuitnya. Tapi saya tulis angkanya dulu biar nanti bisa dihapus. Saya bergerak dari titik S1D1 yaitu plus 3. Kemudian bergerak ke kanan min 1. Kemudian bergerak ke bawah plus 3. Kemudian bergerak ke kanan min 3. Kemudian bergerak ke atas plus 5. Bergerak ke kiri min 2. Dan balik lagi. Ini sama dengan 5. Oke, saya tulis ulang atau saya gambarkan sirkuitnya. Berarti 3. Terus sini, 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 sini. Nah, gitu ya. Oke. Saya hapus biar tidak mengotori. Oke. Positif sudah. Kemudian S1D3. S1D3. Ini boleh ke kiri, kemudian ke bawah, atau boleh ke bawah, ke kiri, sama saja. Saya tulis dulu, nanti saya gambarkan. Plus 7, min 3, plus 3, min 1 sama dengan 6 positif. Oke, saya gambarkan sirkuitnya biar bisa diverifikasi. Sini, 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 sini. Gitu ya. Jelas ya, sama ya, 7 min 3 plus 3 min 1 6. Oke. Kemudian S1D4. S1D4.
Ini juga boleh ke kiri ke 1, boleh ke bawah 2. Gitu ya. Saya ambil yang ke bawah saja. 1D4 itu 4 min 2 plus 3 yang ini ya. 4 min 1 sama dengan 4. Oke, saya gambarkan sirkuitnya biar bisa diverifikasi. Nih. Ininya tidak, ini dilompati, yang bagian ini dilompati gitu ya. Jadi hanya 4 min 2 plus 3 min 1 balik lagi. Oke, saya hapus. S1D4 sudah, kemudian S2D2 itu ya. S2D2 berangkat dari plus 6. Saya lebih mudah ke kiri, min 5 plus 3 min 3 sama dengan 1. Jelas ya, mudah hal ini. Oke, saya gambarkan sirkuitnya ini. Oke, S2D2 sudah, tinggal sekarang S2D4. S2D4 ini juga mudah karena samping-sampingnya ada set stepping stone-nya. 4, saya pakai yang plus 4, kemudian ke kiri, min 5, ke bawah plus 3, min 2, dan balik lagi. Ini 0. Nah, ini sudah optimal juga, tidak perlu dioptimalisasi. Ini saya berangkatnya tadi ke sini. Nah, oke. Terakhir yang S3D1. S3D1 ini juga ada yang melompat ya. Saya berangkat dari 8 min 3, kemudian sebentar, lihat dulu 8, kemudian bisa ke min 3, melompat saja, min 3 lebih mudah, kemudian naik 5, kemudian kedua. Oke, 1 dulu, plus 8 min 3 yang melompat ya, min 3 melompat yang ini, plus 5 melompat lagi, min 2, ini sama dengan 8. Oke, saya gambarkan lintasannya, saya gambarkan sirkuitnya. Ini dari sini, sini, gitu ya. Oke, nah kalau Anda perhatikan indeksnya sudah positif semua dan tidak ada yang negatif. Ini positif, 0 itu juga udah positif, 8 positif. Nah, kalau sudah positif berarti sudah optimum. Nah, alokasi yang ada di sini itulah yang optimum. Oke, kita hitung. Berarti 300 kali 1 ditambah 250 kali 2 ditambah 150 kali 5 tambah 50 kali 3, 250 kali 3, dan 200 kali 2. Oke, saya tulis di kertas berikutnya. Total transportation cost, total transportation cost itu adalah 300 kali 1 ditambah 250 kali 2 ditambah 150 kali 5 ditambah 50 kali 3 ditambah 250 kali 3 dan ditambah 200 kali 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sel ya, benar. Ini kalau dihitung 2850. Nah, dari kemarin 4400 bisa lebih dioptimalkan hingga ke 2850. Nah, kalau Anda perhatikan ternyata kemarin yang digunakan VAM pun bisa mencapai 2850 dan angkanya sama.
Itu ya. Tadi memang kadang-kadang untuk yang farm itu memang walaupun sulit itu bisa langsung optimal, tapi memang tidak harus, tidak pasti. Kalau misalkan dicek ada sel yang negatif dengan stepping stone itu bisa dioptimalkan lagi. Tapi untuk kasus ini minimal Anda bisa melihat bahwa dengan stepping stone yang tadinya BFS-nya besar gitu masih 4.400-an, setelah dioptimalisasi bisa mencapai angka 2850. Oke, untuk assignment Anda berarti nanti ya tinggal ini yang bagian northwest corner method ini Anda kerjakan dengan stepping stone. Jadi assignmentnya yang kemarin dengan northwest ini, kemudian optimalisasikan, optimize with stepping stone method. Stepping stone method. Kita lihat hasilnya. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.